Dia bilang tetap lama-lama dia marah sama saya, "Mami budek ya? Nggak denger, aku bilang enggak, udah nggak bisa lagi. Harga diriku sudah hancur Mi se-Indonesia. Siapa yang nggak ngamuk kalau anaknya ini dibully, apalagi ini seluruh Indonesia." Geger perseteruan yang terjadi antara Vena Melinda dengan ibu mertuanya, tak kalah geger pula perseteruan Inara Rusli dengan ibu mertuanya Eva Manurung. Dipicu oleh aksi Inara yang bicara blak-blakan membongkar dugaan perselingkuhan Virgon. Sejak itu hubungan Inara dengan ibu mertuanya mulai memburuk. Namun Inara mengaku dirinya tidak punya rasa dendam, marah, atau apapun kepada ibu mertuanya itu. Masalah yang terjadi menurut Inara hanya terjadi antara dirinya dengan Virgon suaminya, bukan dengan pihak keluarga sang suami termasuk Eva Manurung. Sejak itulah komunikasi antara Inara dengan ibu mertuanya tiba-tiba terputus. Setiap DM yang dikirim Inara kepada ibu mertuanya tidak pernah dibalas. Sementara itu Eva Manurung sebelumnya sempat mencurahkan isi hatinya terkait rasa sakit hatinya lantaran merasa putranya dibully dan mengaku ulah menantu yang menebar benih permusuhan dengan dirinya. Soal ini, keributan kamu kok nggak selesai sih? Keributan apa ya? Keributan apa ya? Dengan mama mertua yang sampai sekarang Loh, aku belum nggak pernah selesai. nyautin yang gimana kan ini sana melulu yang mulai. Ya istilahnya kayak dia yang nanya dia yang jawab gitu. Monolog. Tapi bagaimana sih perasaan kamu dengan dia? Dia siapa nih? Mama mertua. Ya ada yang gimana-gimana. Dari awal emang aku nggak ada ngerasa marah atau dendam atau gimana. Karena emang terakhir kali aja kita masih baik-baik aja. Terakhir keributan itu tuh masih baik-baik aja. Entah gimana tiba-tiba berubah sikapnya. Istilahnya saya nyekolahin mereka berdua dari TK sampai mereka lulus SMA. Ini berdarah-darah nih. Tenggorokan saya berdarah-darah loh. Saya menyanyi untuk ngasih nafkahin anak saya, ya kan? Tiap hari nggak bisa saya lihat. Yang penting anak saya sekolah, saya support nih. Terus dengan hadirnya orang, ini gitu deh. Ngomong lagi aku. Perih. Saya juga bukan mau pilih-pilih, enggak. Mestinya kamu lebih tahu kan gitu kan. Aku membesarkan anakku dengan segala kekuatanku dan perjuanganku ninggalin Nurega. Ya gitu deh. Makanya kalau saya sensitif kalau orang ngebully anak saya yang saya udah besarin sampai kayak saya tunggang-langgang, nggak tahu pagi, nggak tahu malam, nggak tahu siang, nggak tahu hari, nggak ada tahu tempo, nggak tahu ini. Pokoknya berjuang untuk cari biar anak-anakku bisa sekolah. Sakit tahu. Kayak dapat menantu ya kan, yang mau memahami itu. Karena ketika dia memahami saya, maka esok lusa dia akan menjadi seperti saya. Dia sudah tahu bagaimana caranya, ya kan, menghadapi apa yang sedang dia alami. Karena inilah pengalaman dari saya kan gitu, bukan menjadi musuh. Di tengah komunikasi yang mandek dengan ibu mertua, Inara Rusli berinisiatif untuk menyatakan permintaan maaf kepada ibu mertuanya. Permintaan maaf tersebut murni permintaan maaf dari seorang anak kepada ibunya, meski bukan ibu kandungnya. Apalagi menurut Inara, ia tidak pernah sedikit pun memiliki rasa dendam dan benci kepada ibu mertuanya. Inara mengaku kebenciannya hanya tertuju kepada Virgon yang telah mengkhianati cintanya.
Tetapi disitulah pemicunya yang membuat Eva Manurung mengaku ngamuk atas sikap Inara. Eva Manurung mengaku gara-gara Inara, putranya dibully oleh netizen seluruh Indonesia. Mertua kamu dengar video ini, apa sih yang pengen kamu sampaikan ke dia? Ya pastinya minta maaf lah, karena kan aku juga selama jadi anaknya dia pasti ada salah kata atau perbuatan yang gak aku sengaja. Kita kan manusia ya, pasti banyak aja kesalahan. Tapi ya balik lagi, namanya juga aku seorang anak, dia seorang ibu, sampai kapanpun ya akan kalah, namanya anak. Sampai kapanpun, sampai ke ujung dunia sekalipun, walaupun dia bukan ibu kandung ya, tapi kan dia juga seorang ibu. Ya, aku minta maaf aja kalau misalnya ada salah. Dan terus terang memang nggak ada benci, nggak ada dendam di hati aku, karena memang aku juga sayang gitu sama beliau. Aku kalau misalkan ini nggak ada perasaan dendam, nggak ada perasaan benci, karena memang murni urusan aku ya sama Virgon aja. Selain lebih dari itu ya aku nggak ada urusan, karena memang internal itu rumah tangga kan yang tahu aku berdua sama Virgon kan. Jadi kalau yang lainnya mau ikut nyumbang suara sengau, suara sumbang, aku nggak dengerin. Tapi aku dari situ aku pulang aku nangis. Aku nggak boleh ketemu orang. Aku pengen ketemu orang, aku takut. Udah pakai ginian lagi. Dia yang teng di sini. Ya sama aja, banyak orang. Ayo. Kerasa nggak 4 hari nggak bisa tidur. Makan nelen tuh kayak di sini tuh. Kok kayak ada kesek. Nggak masuk gitu nasinya. Sampai didorong pakai air. Sampai kayak gitu loh rasanya. Ternyata aku baca-baca orang stres berat kayak begitu rupanya rasanya, yang kayak gitu beratnya sampai kayak orang depresi kayak gitu. Lah, gue kesini lihat lagi anak gue dia aja tiduran kayak gini. Coba, istrinya kan dominan. Tapi Virgon harusnya nggak boleh begitu. Harusnya apa namanya istilahnya, mau meluruskan yang salah ya. Ini kan kepala rumah tangga, jangan sampai ya kayak gini udah jadi bom baru breng gitu kan. Bener mau pisah. Iya mam. Besok tanya lagi mbak. Udah bener mau pisah, iya mam. Sampai ada kali saya nanya 6 kali. Dia bilang tetap, lama-lama dia marah sama saya. Mami budek ya, nggak denger. Aku bilang enggak, udah nggak bisa lagi. Harga diriku sudah hancur nih se-Indonesia. Siapa yang nggak ngamuk kalau anaknya ini dibully, apalagi ini seluruh Indonesia. Siapa yang nggak ngamuk kalau anaknya ini dibully, apalagi ini seluruh Indonesia. Nah gimana jalanin aja. Mungkin dia mau ngimbangin laporan aku. Iya, awal-awal kan aku belum ada pekerjaan, belum ada penghasilan yang gimana. Jadi kalau kerja sana kemarin pakai ngomong fasilitas anak kan. Kebetulan anak juga lagi off sekolahnya, ya udah aku pakai. Nah, mungkin salah paham kali dipikirnya anak jadi bolos sekolah karena urusan pribadi aku, akhirnya ya gitu. Jadi daripada ada pihak-pihak yang tersinggung, mendingan aku nggak apa-apa, aku beli sendiri aja. Air mata getir Eva Manurung berderai semakin deras ketika disinggung soal cucu. Bahkan ia mengaku nafasnya tiba-tiba terasa sesak ketika mengingat ketiga cucunya, buah pernikahan Virgon dan Inara Rusli yang ia gambarkan cukup dekat dengan dirinya selaku nenek. Aku kalau udah ngomong cucu aku nggak kuat. Kalau udah bicara cucu udah kenapa saya sesek. Saya loh yang lahirin Virgon, saya yang bikin besar namanya. Situ masuk tinggal enak. Wajar nggak kalau situ nyenengin saya? Nah, tahu ya aku orangnya terlalu positive thinking kayaknya. Ya maksudnya gini loh, maksudnya mungkin dibalik itu semua dia ngomong di kamera, dia butuh pengakuan, dia butuh apa ya, validasi itu bahwa gue tuh selama ini udah berbuat yang terbaik loh gitu. Jadi aku berusaha memahami itu gitu.
Menurut kamu memang dia sudah melakukan cukup yang terbaik? Iyalah ya, sebagai orang tua pasti ya. Kurang lebih. Aku nggak pernah nuntut lebih sih ke siapapun. Ya udah, as it is aja. Mertua gimana sampai sekarang udah nengokin kita belum sih mertua sendiri? Belum. Udah nengokin? Belum. Tapi kalau Virgon sendiri gimana? Dia udah nemuin anaknya, udah. Alhamdulillah, iya. Ya, karena sedari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami jalan buntu. Kemudian setelah akhirnya viral juga pun saya sudah meminta untuk mediasi juga nggak berhasil ya. Malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya lah, posisi saya. Ya bisa kalian nilai sendiri lah. Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan ngebela anaknya. Cuman ada baiknya, alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur. Supaya masalah tidak semakin runyam gitu. Itu aja sih. Selain hubungan dengan ibu mertua yang kini retak, kehidupan Inara kini juga terganggu dengan munculnya terkait isu tak jelas adanya kedekatan spesial antara Inara dengan Dr. Richard Lee. Tidak enak mendengar kabar tersebut, Dr. Richard Lee melalui vlognya pun angkat bicara membantah kabar tersebut, yang mengungkap bahwa kedekatannya dengan Inara hanya sebatas kakak adik terkait urusan pekerjaan, di mana Inara sebagai salah satu brand ambasador produk kecantikannya. Kita dekat sebagai kakak ya, sebagai teman ya, nggak lebih dari itu. Dan setiap aktivitasku pun, istriku pun juga tahu. Terus kalau foto kan nggak mungkin ya, kita kan duduk juga berjarak kayak gini. Tapi kalau misalnya foto, masa fotonya satu di ujung sana, satu di ujung sana. Tentu Mungkin maunya netizen kayak gitu, jadi diedit, disambung. Tentu pas foto ya dekatan dan makan juga kan rame-rame. Terus kalau misalnya pergi kayak gini punya, ya kalau misalnya aku pas pergi berdua, yuk ke klinik yuk, berdua kayak gitu, punya KC berdua, ya mungkin akan jadi gosip. Tapi nggak ada, kita kan ceritanya pergi rame-rame. Tapi mungkin itu aja sih. Nah, itulah tantangannya. Ya, mohon doanya aja. Ya, lelah lah, siapa yang nggak lelah? Beralih dari Vena Melinda dan Inara yang sama-sama berurusan dengan ibu mertua. Berikutnya ada deretan artis yang juga manusia yang tak gengsi dalam melakukan apapun. Mulai dari beli baju bekas hingga makan di warung. Siapa sajakah mereka?